Dan kemudian spotlight ini milik Anda. Silakan Dokter Oke, Jimmy. terima kasih. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua ya. Jadi hari ini izinkan saya bawakan satu topik buat kita semua, yaitu bagaimana kita meningkatkan produktivitas hidup kita dengan produk Liftera ya. Kita tahu Living for You hari ini punya produk baru yang namanya Liftera ya, cukup fenomenal ya. Saya dengar sebelum sampai ke Indonesia sudah banyak yang pre-order ya. Itu langkah yang bagus ya teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan, ketinggalan nanti. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham apa itu Liftera, hari ini saya akan coba bawakan supaya kita mendapatkan informasi lebih banyak tentang bagaimana bisa meningkatkan produktivitas hidup kita dengan produk ini. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, 70% dari populasi manusia masa sekarang ini atau disebut zaman now ya, banyak mengalami gangguan kesehatan atau disebut subhealth ya. Subhealth itu artinya setengah sehat. Jadi tidak sakit dan tidak sehat gitu loh. Ya misalnya waktu bangun sering mengalami kelelahan, kecemasan, pegal, kaku, sakit kepala, pusing, susah konsentrasi, ataupun suka kedinginan kalau buka AC ya, tutup AC kepanasan gitu. Nah, sinusitis, susah tidur, dan banyak juga yang mengalami masalah sakit lutut, sakit sendi, asam urat ya, gangguan pencernaan, asam lambung, kista, miom, dan menstruasi tidak teratur ya. Jadi ini boleh dibilang adalah rangkuman dari banyak penyakit yang kita temui saat ini ya. Itu bukan penyakit yang berbahaya, tapi juga bisa mengganggu produktivitas hidup kita jadi terganggu. Jadi supaya produktivitas hidup kita tidak terganggu, alangkah baiknya ya kita bisa punya solusi untuk itu. Setuju ya semuanya ya? Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas tubuh kita ya, syarat utama adalah badan kita itu butuh dipanaskan ya. Sama seperti mesin ya, mobil, motor ya, mesin apapun ya, itu semua wajib dipanaskan terlebih dahulu supaya mesin itu bisa bekerja dengan lancar dan maksimal. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita juga terdiri dari bermacam-macam organ atau kita sebut mesin ya. Ada jantung, ada lambung, ada hati, ada pankreas, ada limpa, dan banyak organ lainnya. Nah, untuk supaya semua organ itu bisa bekerja dengan maksimal, syarat pertama adalah butuh dipanaskan. Jadi kenapa tubuh kita butuh dipanaskan? Karena kalau tubuh kita suhunya di atas 36,4, otomatis metabolisme kita akan meningkat ya. Metabolisme artinya perjalanan mesin dalam tubuh kita itu menjadi maksimal, sama seperti mobil dan motor ya. Setuju ya? Nah, jadi cek suhu tubuh masing-masing. Jangan hanya waktu sakit kita pakai termometer. Jadi waktu sehat kita juga perlu pakai termometer. Suhu tubuh manusia itu adalah 36,4 sampai 37,2. Nah, jadi kalau suhu tubuh kita di bawah 36,4, itu tanda-tanda bahwa kita sudah akan mulai mengalami namanya sakit. Oke, next ya. Nah, jadi dingin itu menyebabkan tubuh kita kekurangan ya. Jadi kecapean, kurang tidur, kurang energi, ya itulah namanya kekurangan ya. Kekurangan ini lama-lama kalau dibiarkan dia akan menyebabkan tubuh kita menjadi dingin. Dingin bisa kita rasakan sewaktu kita tidur, waktu buka AC tadi kedinginan, kalau tutup AC kepanasan ya, atau ada yang bisa sampai menggigil. Ya, itu adalah tanda-tanda kita sudah sampai ke namanya kedinginan. Nah, kenapa kedinginan ini bisa terjadi? Itulah karena kita kecapean, karena kita kurang tidur, kurang energi, kurang istirahat. Nah, aktivitas terlalu banyak. Nah, dingin ini kalau dibiarkan terus-menerus, otomatis bisa meningkatkan tubuh kita menjadi namanya lembab atau dampness ya. Lembab itu otomatis waktu bangun pagi kita akan merasa badan kita berat ya, kaki tangan suka kedinginan gitu. Nah, lembab ini dibiarkan lama-lama akan menjadi namanya kondensasi ya. Kondensasi itulah menyebabkan nyeri ya. Aduh, tangan mau diangkat susah, sakit ya. Pinggang mau digerakkan, aduh sakit ya. Itu namanya kondensasi. Nah, kondensasi lama-lama bisa menjadi darah kita
terhambat atau menjadi lambat ya, atau blood inactivity. Otomatis bisa terjadi namanya peradangan. Nah, peradangan itu sering terjadi di masalah blood inactivity ya. Otomatis kayak sendi menjadi kaku ya, lutut sakit kalau digerakkan gitu. Itu ada peradangan namanya. Nah, peradangan ini dibiarkan otomatis bisa menjadi blockage ya. Blockage itu artinya penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan inilah bisa menjadi tempat bersarangnya virus, bakteri yang harusnya terbuang itu tidak terbuang. Jadi kalau tidak terbuang, otomatis lama-lama bisa menjadi satu koloni yang tidak bisa terkontrol. Itulah yang bisa menimbulkan namanya tumor. Dari tumor lama-lama bisa berubah menjadi kanker ya. Jadi hati-hati dengan defisiensi atau kekurangan. Kurang istirahat, kurang tidur, kurang energi, ya, kurang uang juga bahaya. Setuju ya? Nah, jadi hari ini perkenalkan produk Liftera ya. Liftera dari Living for You. Ini mempunyai 3 teknologi dalam satu perangkat ya. Jadi satu perangkat yang sangat luar biasa, di mana bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang nanti akan kita jabarkan satu persatu ya. Nah, 3 teknologi yang digabungkan ini pertama adalah teknologi terahertz. Nah, yang kedua PEMF, yang ketiga infrared ya. Jadi ada 3 teknologi dalam satu perangkat yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya akan highlight satu jenis lagi ya. Jadi terahertz yang dibicarakan di sini adalah terahertz dengan geomagnetic field. Ini yang membedakan produk kita dengan produk-produk yang ada di pasaran saat ini. Nah, nanti saya akan bahas apa itu terahertz, apa itu geomagnetic field, apa itu PEMF, apa itu far infrared ray ya. Jadi 4 jenis pembahasan kita pada hari ini. Oke? Saya rasa saya tidak terlalu cepat ya, supaya teman-teman bisa menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan ya. Jadi terahertz with geomagnetic field ini adalah satu terobosan yang sangat luar biasa, di mana ini adalah suatu energi ya, bisa mendeteksi atau mengidentifikasi kelainan pada sel di dalam tubuh kita. Oke. Nah, satu lagi keunggulan yang bisa kita lihat dari produk Liftera saat ini adalah plug energi yang terbuat dari bahan titanium. Bahan titanium inilah yang juga memberikan efek powerful ya, yang membedakan produk-produk sejenis dengan produk daripada Living for You. Produk sejenis mungkin tidak menggunakan plat titanium ya, mungkin hanya menggunakan stainless ya, atau sejenis penghantar lainnya ya, tapi titanium ini kita tahu sangat mahal. Nah, tapi di sini kita bisa dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau ya. Terima kasih ya Living for You sudah memberikan effort yang luar biasa buat kita semua supaya bisa tetap sehat. Oke. Nah, jadi cara untuk bagaimana memanaskan tubuh kita sebenarnya secara alami adalah dengan melakukan olahraga ya. Tapi kita kalau punya aktivitas yang cukup padat, apalagi kalau di ibu kota ya, itu dari pagi keluar pulangnya udah pasti malam ya, karena terjebak dengan namanya lalu lintas, macet, dan banyak aktivitas yang membuat kita tidak punya waktu untuk olahraga. Nah, ini juga bisa sebagai pengganti untuk kita olahraga, karena hanya butuh 20 menit saja untuk bisa mendapatkan manfaat yang setara dengan olahraga selama 2 jam. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, di sini sudah ada FDA-nya, ya, artinya sudah ada approval untuk bisa dipakai untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita ya. Terus ada SGS-nya, ISO-nya juga sudah ada. Terus ini bisa menghilangkan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi ya, dari defisiensi, kelembapan, kedinginan, kondensasi, blood inactivity, blockage, dan terakhir juga bisa membantu menghilangkan masalah cancer. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, jadi teknologi terahertz ini sebenarnya bukan teknologi yang cukup baru ya. Terahertz ini sudah dipakai tahun 2004 di Amerika dan merupakan salah satu dari 10 teknologi yang akan mengubah dunia. Makanya bangga ya kita bisa mendapatkan teknologi ini di rumah kita. Nah, ini yang tadi saya sebut bagaimana terahertz ini adalah bisa mendeteksi kelainan pada sel manusia. Gitu. Kenapa? Karena terahertz beresonansi dengan frekuensi sel di dalam tubuh kita. Jadi frekuensinya sama, kayak radio ya.
Radio AM dia harus ketemu dengan AM baru bisa berkomunikasi. FM harus ketemu dengan FM baru bisa berkomunikasi. Nah, terahertz ini bisa berkomunikasi dengan sel kita karena frekuensinya sama dengan frekuensi sel di dalam tubuh kita. Sehingga frekuensi yang berbeda itu otomatis akan dihancurkan. Ya, makanya kemarin saya pernah buat cara penggunaannya, di mana kalau kita lagi menggunakan perangkat ini, ya kita disarankan untuk tidak menggunakan namanya handphone, karena handphone juga punya frekuensi yang berbeda. Frekuensinya kalau berbeda, otomatis nanti handphone kita dihancurkan juga, oke? Okay? Nah, itulah sebabnya ya tidak boleh pakai handphone sewaktu melakukan terapi. Jadi terahertz ini berada di antara gelombang microwave dengan gelombang infrared. Ya, kita tahu microwave ya, alat yang kita gunakan untuk memanaskan makanan yang kita makan sehari-hari ya. Hanya perlu dengar bunyi ting, nah, makanannya sudah panas ya. Kenapa? Karena frekuensi menghasilkan panas itu sangat cepat ya di microwave. Tapi ada efek sampingnya yaitu radiasi. Ya, radiasi itulah yang tidak bagus. Untuk itu yang menyebabkan kita harus menghindari makanan-makanan yang disaji dengan microwave setiap hari ya. Nah, untuk infrared sendiri itu juga punya kelemahan ya. Kalau kita tahu, kalau kita ke tempat terapis, kita selalu dipakaikan sinar warna merah ya. Nah, bagian mana yang sakit, bagian itulah yang disinarin. Itu namanya infrared. Nah, infrared sendiri mempunyai kelemahan yaitu di namanya radiasi ultraviolet ya. Nah, itu juga tidak disarankan untuk dipakai jangka panjang. Nah, tapi di antara microwave dan infrared ini rupanya punya teknologi baru namanya terahertz. Ya, terahertz ini dipakai sebagai teknologi baru dalam dunia kesehatan sejak tahun 2014. 2014 ya teman-teman ya. Jadi di bandara kita juga bisa temukan perangkat terahertz ya. Di komunikasi kita juga bisa temukan. Nah, sekarang di kesehatan kita bisa temukan ya. Misalnya kalau di bandara kita lagi lewat itu pemeriksaan, kita disuruh angkat tangan, terus ada suatu alat yang berputar untuk melihat apakah kita membawa sesuatu atau tidak. Nah, itu adalah teknologi imaging dari terahertz gitu. Nah, kalau di rumah sakit ya, nah itu MRI yang kita masuk ke dalam kapsul untuk melihat gambar di dalam organ tubuh kita ya, itu juga perangkat terahertz ya. Nah, jadi perangkat terahertz saat ini sudah bisa sampai ke rumah kita ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, frekuensi terahertz ini bekerja di antara 100 GHz sampai 10 terahertz. Ya, itulah range yang bisa membantu tubuh kita untuk menghancurkan sel-sel jahat dan meningkatkan energi daripada sel sehat kita. Oke? Kenapa kita butuh energi? Ya. Nah, jadi seperti yang diberitakan oleh Nikola Tesla ya sejak 80 tahun yang lalu ya. Ini if you want to find the secret of universe, you must think in terms of energy, frequency, and vibration. Artinya, rahasia di alam semesta ini semuanya hanya perlu kita ketahui 3 jenis. Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah frekuensi, dan ketiga adalah vibrasi. Kenapa begitu? Ya, karena semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Makanya kita bisa bergerak, makanya kita harus makan, kita harus minum, itu semua adalah mengisi kembali energi di dalam tubuh kita. Jadi cara manusia normal untuk mengisi energi saat ini adalah melalui makanan. Ya. Coba contoh satu lagi ya saya berikan, misalnya angin ya. Angin juga bisa diubah menjadi energi ya, energi pembangkit listrik tenaga angin ya misalnya. Air juga bisa diubah menjadi energi pembangkit listrik tenaga air. Nah, syarat untuk sesuatu menjadi energi adalah dia butuh bergerak ya. Angin kalau tidak bergerak itu tidak bisa jadi energi. Air tidak bergerak juga tidak bisa jadi energi. Sel di dalam tubuh kita tidak bergerak juga tidak bisa menjadi energi. Oke, setuju ya? Nah, jadi sel dalam tubuh kita ada namanya sel, ada namanya atom, ada namanya partikel. Bagaimana dia bergerak ya? Karena vibrasi. Makanya tadi pertama adalah frekuensi, yang kedua vibrasi ya. Nah, vibrasi inilah yang membantu sel di dalam tubuh kita untuk regenerasi.
atau meningkatkan energi di dalam sel. Jadi frekuensi itu selalu menciptakan namanya resonansi. Resonansi menciptakan vibrasi. Contohnya ya, tadi kalau saya pakai contoh radio, sewaktu frekuensi AM sebelum ketemu dengan frekuensi yang sama, dia akan menghasilkan suara yang kita sebut noise ya. Nah, itu adalah resonansi vibrasi. Nah, vibrasi inilah yang menggetarkan sel kita sehingga sel kita bergerak ya. Kalau digetar pasti bergerak ya. Digetar otomatis sel kita akan bergerak. Dengan bergeraknya sel kita namanya energi untuk keperluan sel di dalam tubuh kita. Oke, bisa paham ya? Nah, terakhir kita ini memiliki fungsi tambahan yaitu geomagnetic field. Nah, geomagnetic field inilah yang cukup luar biasa yang banyak belum diketahui oleh teman-teman kita ya mungkin ya. Nah, kalau terahertz saya yakin sudah banyak nih terahertz yang sudah ada di pasaran. Tapi geomagnetic field ini mungkin yang membedakan kita dengan perangkat-perangkat yang ada saat ini. Geomagnetic field ini kalau kita Google ya, ada 6 tempat di dunia yang memiliki geomagnetic field terkuat. Artinya terkuat ya, bukan artinya cuma 6 tempat ini punya, tapi 6 tempat ini adalah tempat yang terkuat. Yang pertama adalah di kutub utara dan kutub selatan ya. Nah, yang kedua ini di Devi Temple di India, yang ketiga di Machu Picchu Peru, yang keempat ini ada di Serbia ya, Balkan dan Panonin Basin. Yang kelima ada di Stonehenge UK, yang keenam ada di Magnetic Hill, Ladakh India. Nah, jadi tempat-tempat ini yang selalu dipakai untuk tempat-tempat untuk melakukan apa ritual-ritual ya atau pemujaan atau untuk healing ya. Ya, misalnya kayak Stonehenge ini ya, tempat berkumpulnya raja-raja zaman dahulu ya. Kenapa? Karena di tempat ini bisa mendatangkan suatu kesehatan yang luar biasa buat mereka yang berada di sana. Gitu. Jadi terahertz ini sebenarnya di secara natural itu sudah ada ya di dalam setiap malam, di setiap malam yang gelap. Ya, jadi gelombang terahertz secara alami ini kita bisa dapatkan dari bulan, dari bintang ya. Nah, untuk mendapatkan cahaya dari bulan dan bintang itu otomatis kita butuh berada di tempat yang cukup gelap dan cukup tinggi. Ya, lihat ya tempat-tempat yang tadi saya sebutkan itu tempatnya adalah tempat-tempat yang cukup tinggi dan gelap di waktu malam hari sehingga pancaran sinar bulan dan bintang itu sangat terasa. Kita kalau di kota sudah susah ya dapatkan sinar bulan dan sinar bintang ya. Nah, tapi ada satu tempat nih, saya kepikir waktu saya jalan-jalan ke Bali ya, satu jalan-jalan ke Bali. Ada satu tempat yang juga memiliki eh, frekuensi terahertz yang cukup tinggi ya, menurut saya cukup tinggi ya. Jadi saya sempat eksperimen ya, dan melakukan beberapa research ya. Di Bali ternyata ada juga. Nah, kalau kita tahu ya yang namanya Tirta Empul. Pernah nggak ke Tirta Empul? Jadi kalau kita ke Ubud, dari Ubud ingin ke Gunung Kintamani, di tengah-tengahnya itu ada satu tempat namanya Tampak Siring ya. Di sana bahkan sudah ada istananya Presiden Soekarno zaman dulu. Ya, jadi ada tempat pemandian. Tempat pemandian ini setiap bulan purnama selalu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mendapatkan kesembuhan. Jadi mereka hanya datang berdoa, berendam di air ya, kolam air yang ada di sana ya. Jadi setiap penyakit itu bisa disembuhkan. Nah, saya cukup heran kenapa bisa begitu ya. Nah, setelah saya pelajarin, saya selidiki, oh rupanya karena tempatnya adalah tempat yang cukup tinggi ya. Yang kedua, tempatnya cukup gelap di malam hari. Yang ketiga, mereka selalu melakukannya di saat bulan purnama, artinya pancaran dari natural terahertz yang paling tinggi saat itu. Ya, jadi air air yang kita mandi di kolam itu semuanya menjadi air terahertz ya. Nah, luar biasa ya, baru kita tahu ya. Jadi natural terahertz ini sudah ada miliaran tahun dan sekarang kita punya teknologi untuk menciptakannya di rumah kita ya. Jadi bersyukurlah kita tidak perlu sampai ke tempat-tempat yang jauh seperti itu untuk bisa kita dapatkan kesehatan yang maksimal ya.
bahkan tidak perlu antri panjang ya. Kalau di Bali tadi itu tempatnya mesti antri setiap bulan purnama. Oke, yang kedua ini adalah teknologi PEMF. Ya, PEMF ini saya ada rangkumkan cukup jelas di sini ya. Jadi sejak tahun 1940 pulse electromagnetic field ini sudah dipakai dan sudah ada ribuan uji klinis ataupun jurnal kedokteran dan kesehatan tentang PEMF. Makanya kalau kita ke tempat fisioterapi itu selalu ada perangkat-perangkat PEMF di dalamnya. Ya, kenapa? Karena sudah terbukti, sudah ada uji klinisnya, sudah ada jurnal kedokterannya untuk menghilangkan peradangan, untuk membantu proses metabolisme dalam tubuh meningkat, ya, sehingga penyembuhan-penyembuhan bisa lebih cepat terjadi gitu. Nah, jadi PEMF ini dia menghasilkan suatu resonansi juga ya, resonansi yang bisa membantu sel di dalam tubuh kita untuk supaya lebih aktif kembali. Nah, untuk aktif otomatis perlu panas. Nah, makanya dia juga menghasilkan panas. Jadi panas yang pertama kita dapatkan itu adalah dari terahertz. Panas yang kedua kita bisa dapatkan dari PEMF. Nah, jadi suhu tubuh kita bisa ditingkatkan sampai 41,5. Luar biasa ya. Kemo hanya bisa sampai 42 saja. Makanya kemo bisa menghancurkan kanker karena menghasilkan panas. Tapi efek sampingnya rambutnya harus habis rontok karena panas ya. Bibir harus kering karena panas yang berlebihan. Nah, tapi di sini kita bisa sampai 41,5 itu secara bertahap berdasarkan suhu tubuh kita masing-masing ya. Jadi tidak semua orang langsung duduk langsung bisa dapat 41,5. Disesuaikan bertahap sesuai dengan tubuh kita. Makanya ada volume yang harus kita kontrol sewaktu menggunakan perangkat ini ya. Dari volume 1 sampai 20. Pelan-pelan kita tingkatkan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Oke? Nah, dengan panas yang dihasilkan ini otomatis bisa membuka semua blokir yang ada di dalam meridian kita. Meridian adalah jalur di dalam energi tubuh. Ya, jadi dalam tubuh kita punya 12 meridian umum dan 2 meridian khusus ya. Jadi 14 meridian totalnya. Ada meridian paru, ada meridian usus besar, ada meridian limpa, ada meridian usus kecil, ada meridian jantung, ada meridian bladder. Bladder itu kandung kemih ya. Ada meridian ginjal, ada meridian perikardium, ada meridian liver, ada meridian kandung kemih ya. Banyak ya. Jadi semua meridian itu bisa dilancarkan. Apa yang terjadi? Kalau tubuh kita lancar, maka tubuh kita adalah dokter terbaik yang bisa memperbaiki tubuh kita. Oke, setuju? Dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, jadi kalau semua dilancarkan, otomatis tubuh kita bekerja kembali maksimal ya. Nah, teknologi ketiga yang bisa kita lihat ini adalah namanya far infrared ray ya. Far infrared ray ini sebenarnya boleh dibilang secara natural sudah terdapat di dalam sinar matahari ya, sinar matahari. Cuman di dalam sinar matahari selain mendapatkan manfaat far infrared ray ini juga punya namanya sinar gamma, sinar ultraviolet ya, dan masih banyak yang tidak bagus ya. Jadi far infrared ini adalah salah satu sinar yang bagus atau gelombang yang bagus dari sinar matahari yang diambil untuk membantu percepatan pemanasan tubuh kita. Makanya hanya butuh 20 menit. Sedangkan kalau di perangkat-perangkat yang mungkin kita lihat di pasaran itu sampai 30 menit ya. Tapi di perangkat kita hanya butuh 20 menit karena ada tambahan infrared ray ini yang berupa sinar yang sangat aman untuk tubuh kita tanpa efek samping. Oke, jadi infrared ini bisa membantu tubuh kita ya mengolah protein, air, lemak, garam yang ada di dalam tubuh ya supaya membantu sel di dalam tubuh kita untuk berkembang lebih sempurna. Oke. Nah, jadi ini juga sudah banyak studi-studi yang membuktikan dan sudah banyak jurnal kedokterannya gitu. Dan sangat aman ya karena sesuai dengan kondisi tubuh kita yang paling maksimal. Oke. Jadi sinar ini juga biasa disebut dengan sinar biogenetik ya, biogenetik. Secara bio alami, genetik sama dengan sel tubuh kita. Oke, jadi semua makhluk di dalam alam semesta ini ya
dalam tubuhnya selalu ada namanya air, ada protein ya. Nah, cuman bagaimana air dan protein di dalam tubuh kita itu bisa dimetabolismekan dengan baik. Nah, makanya kita butuh jemur matahari. Nah, sekarang tidak perlu jemur lagi. Dengan menggunakan perangkat ini kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya juga. Oke? Nah, jadi apa sebenarnya fungsi-fungsi daripada perangkat ini ya? Kita bisa lihat ada 6 fungsi yang saya rangkum buat teman-teman semua ya. Jadi pertama, sangat membantu masalah penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular. Kedua, membantu mengatasi berbagai rasa sakit dan peradangan. Nah, ketiga, bisa untuk membantu masalah ginekologi dan hormonal. Yang keempat, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima, bisa membantu metabolisme, pelangsingan, dan penurunan berat badan, dan menghilangkan lemak berlebih. Yang keenam, cocok untuk orang sub sehat yang peduli kesehatan ya. Sub sehat yang tadi kita jelaskan dari awal ya teman-teman ya. Jadi perangkat ini sangat bagus untuk mengaktifkan kembali energi selular dalam tubuh kita, menyingkirkan penyumbatan dan membangun kembali kesehatan tubuh kita. Makanya disebut meningkatkan produktivitas hidup. Nah, oke, okay. Next ya. Nah, untuk penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular, ini adalah penyakit yang paling banyak kita temuin saat ini ya. Kenapa? Sama seperti selang air ya. Selang air kalau kita sudah pakai lama ya, kita kalau intip di bagian dalam itu selalu pasti ada yang namanya plak ya, yang menempel di dinding-dinding selang tersebut. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Kalau kita intip ya, ini ada gambarnya saya buat ya. Di dalamnya juga pasti ada itu plak yang menempel. Kenapa? Karena pembuluh darah kita dipakai setiap hari, tidak berhenti ya. Dipakai setiap hari dari pagi sampai malam, malam sampai pagi selama 24 jam. Jadi tidak mungkin tidak kotor. Jadi di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa membilang bahwa pembuluh darahnya bersih ya. Semua pasti kotor. Cuman toleransi kotor dalam tubuh kita itu boleh 10% sampai 30%. Apa yang terjadi dengan penumpukan plak ini? Penumpukan plak ini akan meningkatkan tekanan darah di dalam tubuh kita. Oke? Jantung memompa darah, melewati pembuluh darah, kembali ke jantung namanya sirkulasi darah. Nah, ini akan sirkulasi setiap hari terus-menerus selama 24 jam, tidak berhenti ya. Kalau jantung berhenti artinya kita sudah game over. Nah, sirkulasi darah terus-menerus inilah yang bisa membuat pembuluh darah kita menjadi kotor. Kalau pembuluh darah kita kotor, otomatis jantung harus menggunakan tekanan yang lebih kuat untuk memompa supaya darah kita bisa mengalir sirkulasi. Sama seperti selang air ya. Selang air kalau kita tutup lubangnya sedikit, otomatis tekanan airnya jadi kencang juga gitu. Jadi kalau tekanan darah kita meningkat, artinya pembuluh darah kita sudah ada yang menyumbat gitu ya. Nah, jadi dengan pembantuan daripada terapi frekuensi dengan magnetic field ini ya, dia bisa membantu menghilangkan plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah kita. Ini adalah fungsi utama yang paling diperlukan oleh setiap orang. Kenapa? Karena frekuensi tadi menghasilkan resonansi atau vibrasi ya. Jadi bayangkan kalau sudah dipanaskan, segala sesuatu dipanaskan pasti mencair. Okay? Habis itu digoncang atau divibrasi lagi, ya, digetar gitu. Kita mungkin tidak rasakan ya, tapi secara sel kita itu sudah terjadi 1 juta kali getaran dalam 1 detik. Makanya disebut tera. Tera itu jutaan getaran dalam 1 detik ya. Dipanaskan terus digetar, otomatis semua yang menempel ini akan terurai. Terurai, habis itu dibakar oleh pulse electromagnetic field dan far infrared ya, di metabolisme kembali. Jadi banyak orang bilang, aduh nanti kalau udah lepas kemana pergi plaknya ya. Nah, jangan takut ya. Udah lepas plaknya itu otomatis bisa terurai dan termetabolisme oleh tubuh kita secara otomatis ya. Jadi kalau pembuluh darah kita bagus semua, otomatis kita bebas dari namanya ancaman kardiovaskular serangan jantung. Ya, kita bebas dari ancaman cerebrovaskular atau stroke.
Nah, yang kedua ya, bisa mengatasi berbagai rasa sakit dan peradangan ya, karena kombinasi daripada teraherb dan PEMF tadi itu bisa mengatasi peradangan. Ya, peradangan ini kita tahu ya sering dialami orang tua. Kenapa orang tua yang banyak mengalami peradangan? Karena mereka susah bergerak. Kenapa mereka susah bergerak? Karena mereka kurang energi. Ya. Jadi kerja seharian aja udah capek, apalagi disuruh olahraga lagi ya. Otomatis tubuh dia menjadi dingin ya. Dingin tadi bisa menyebabkan peradangan ya. Peradangan inilah yang bikin rasa sakit atau ngilu di setiap sendi-sendi. Jadi kalau ditingkatkan suhu tubuh kita ya, terus di frekuensi dengan terahertz dan PMF tadi, otomatis melancarkan kembali semua yang ada penyumbatan di dalam tubuh kita. Dengan lancarnya penyumbatan, otomatis segala rasa sakit dan peradangan juga bisa dihilangkan. Terus pasti ada yang tanya, kalau saya memakai Liftera, apakah saya nanti bisa merasa sakit nggak? Ya, nanti kita lihat ya. Kalau Anda merasa rasa sakit sewaktu Anda menggunakan Liftera, artinya bagus, tubuh Anda sedang melakukan perbaikan di bagian tersebut ya. Jadi jangan takut ya kalau ada rasa sakit ya. Nah, jadi dengan melancarkan segala blokis yang ada, otomatis juga bisa meningkatkan elastis daripada otot-otot kita ya, otot-otot kita, sendi-sendi kita menjadi elastis ya, karena panas itu mencairkan segala sumbatan dan menghasilkan pelumas yang diperlukan dari setiap sendi kita. Nah, ketiga kita bisa lihat juga ini sangat bagus untuk masalah ginekologis dan hormonal ya. Nah, kalau zaman sekarang banyak wanita mengalami masalah hormon ya, hormon dan mengalami masalah sakit waktu menstruasi ya, atau menstruasi tidak teratur. Ini karena kenapa? Karena kebiasaan kita sendiri. Ya, selain daripada kurang olahraga juga suka mengkonsumsi makanan yang dingin-dingin ya. Kita tahu ya, sekarang ada merek yang sangat terkenal ya. Murah meriah, rasanya dingin ya. Ada lagunya gitu ya. Sering minum minuman yang dingin ya. Apalagi pada saat menstruasi, itu bisa membantu penyumbatan jadi lebih maksimal. Jadi otomatis dengan adanya penyumbatan, terutama waktu menstruasi ya, itu menghasilkan rasa sakit. Makanya wanita ya, waktu menstruasi ingat jangan suka minum minuman yang dingin atau suka makan makanan yang dingin ya, supaya Anda terhindar dari masalah ini. Oke? Nah, jadi dengan teknologi terahertz geomagnetic field dan PMF dengan far infrared ini bisa meningkatkan suhu tubuh kita. Dengan meningkatkan suhu tubuh kita, otomatis bisa menghilangkan semua dingin yang terperangkap di dalam tubuh kita. Ya, dingin yang terperangkap dalam tubuh kita. Nah, bagaimana tahu tubuh kita dingin atau tidak dingin? Gampang. Lihat lidah Anda masing-masing di cermin ya, nanti jangan sekarang. Sekarang lihat zoom dulu. Nanti lihat lidah Anda masing-masing. Kalau warnanya merah, tandanya normal. Oke. Kalau lidah Anda warnanya putih, itu tandanya organ dalam tubuh Anda mulai kedinginan. Oke. Simple ya. Cuma perlu julurkan lidah Anda, lihat lidah Anda masing-masing di cermin. Kalau warnanya putih, artinya organ dalam tubuh Anda sedang kedinginan. Itu saatnya dipanaskan ya. Boleh Anda panaskan dengan olahraga, boleh Anda panaskan dengan perangkat Liftera juga. Nah, jadi melancarkan meridian di dalam tubuh kita punya banyak fungsi ya. Punya banyak fungsi. Kita bisa lihat ya, ini ada jalur-jalur meridian di dalam tubuh kita. Jadi dengan melancarkan meridian di dalam tubuh kita, otomatis fungsi organ kita akan kembali maksimal. Dengan kembalinya fungsi organ, otomatis segala masalah gangguan hormonal, segala masalah gangguan menstruasi, ya itu organ tubuh kita bisa atasin sendiri. Karena tadi dokter terbaik adalah tubuh kita, cuman kadang dia tidak lancar atau dia tidak cukup energi untuk melakukan kerjaannya, gitu. Ya, nah jadi mulai nanti terapi dengan perangkat Liftera, dia akan melancarkan dulu meridian yang ada dalam kaki kita. Ya, dari kaki kita punya 6 meridian, dari tangan punya 6 meridian. Jadi 12 meridian. Nah, semua meridian ini semuanya saling
menembus satu dengan yang lain. Makanya ada orang butuh terapi 3 kali udah dapat manfaat. Ada orang butuh terapi 10 kali baru dapat manfaat. Karena kenapa? Untuk menembus semua 12 meridian ini, dia butuh waktu. Ya, karena jalurnya cukup panjang dari kaki sampai ke seluruh tubuh kita. Ya. Oke, yang keempat, bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya? Karena dengan menaikkan suhu tubuh kita 1 derajat, otomatis imun tubuh kita naik 5 sampai 6 kali lipat ya. Itu bukan kata saya ya. Jadi itu sudah dibuktikan ya, sudah dibuktikan. Ada dokter dari Jepang namanya dokter Ishihara ya, ada Profesor Chen dari Tiongkok ya. Jadi mereka sudah membuktikan dan sudah banyak bukunya. Dengan meningkatkan suhu tubuh kita 1 derajat, otomatis bisa meningkatkan imun tubuh kita 5 sampai 6 kali lipat. Makanya, kenapa itu kita harus demam waktu sakit? Artinya tubuh kita lagi menaikkan imun untuk menghancurkan bakteri dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi panas ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi pastikan tubuh kita tidak dingin ya, supaya tidak terjadi namanya peradangan, infeksi, bahkan sampai tumor juga bisa dihilangkan dengan panas ya. Makanya ada namanya kemoterapi. Sorry. Oke, yang terakhir ya nih ya. Jadi cocok untuk orang sehat yang peduli kesehatan. Artinya buat orang-orang kayak seperti kita lah ya, yang saat ini tidak punya banyak waktu untuk olahraga, mungkin olahraga cuma seminggu sekali ya. Nah, ini bisa kita pakai di rumah setiap hari untuk meningkatkan suhu tubuh kita supaya bisa melancarkan sirkulasi darah, membantu detoksifikasi racun dalam tubuh kita lebih maksimal, meningkatkan energi di dalam sel kita, melancarkan meridian yang ada dan menghilangkan segala dingin dan lembab yang terperangkap di dalam tubuh kita. Ya, jadi otomatis dengan lancarnya tubuh kita, penyembuhan diri kita akan menjadi sempurna. Ya, jadi ini adalah 6 manfaat utama yang bisa kita dapatkan. Saya rasa cukup sebanding dengan harga yang kita bayarkan. Ya. Jadi eh, sehat itu mahal ya, sehat itu mahal. Ya. Kalau masuk rumah sakit 1 kali itu 5 juta sampai 7 juta udah pasti nggak kemana setiap hari ya, bukan 1 kali setiap hari. Oke, cara penggunaan ya, kita sampai ke cara penggunaan. Nah, cara penggunaan cukup kita pakai sehari sekali ya, maksimal 2 kali. Jangan lebih dari 2 kali ya, karena sekali terapi 20 menit itu sudah setara dengan kita sudah melakukan olahraga selama 2 jam. Ya. Jadi segala sesuatu yang kekurangan itu tidak bagus. Ya. Kelebihan juga tidak bagus. Nah, jadi 2 kali sudah cukup ya. Minimal 1 kali lah setiap hari. 20 menit saja Anda luangkan waktu Anda ya. Kenapa 20 menit? Ya itu karena yang membedakan produk kita dengan produk lain. Plat titanium ya, plat titanium ini sangat mahal. Terus 3 teknologi dalam satu perangkat ya. Ada teknologi terahertz dengan geomagnetic field, ada far infrared, ada TMF pulse elektromagnetik ya. Jadi 20 menit itu sewaktu Anda pakai, Anda harus minum air 1 gelas sebelum terapi dan 1 gelas sesudah terapi. Kenapa? Untuk supaya tubuh kita punya cairan juga bisa sirkulasi. Nah, mengeluarkan cairan lama di dalam tubuh kita, mengisi kembali dengan cairan yang baru. Ya, kita lakukan setiap hari. Jadi ibaratnya menguras semua cairan dalam tubuh kita. Ya, kita tahu tubuh kita 70% itu isinya adalah air. Jadi air di dalam tubuh kita itu perlu diganti juga sama kayak radiator ya, radiator mobil, radiator motor itu semua perlu diganti airnya. Tubuh kita juga perlu ya. Jadi minumlah 1 gelas air sebelum dan 1 gelas air sesudah. Terus waktu Anda menggunakan alat ini untuk terapi, kalau Anda merasa bingung atau tidak nyaman ya, berhentilah sementara ya, berhenti sementara, minum air hangat, jangan air dingin ya, air hangat ya, minum air gula juga boleh atau makan permen juga boleh. Kenapa bisa begitu? Karena ada orang lagi lapar, dia lakukan terapi ya. Jadi dia eh,
orang lapar disuruh olahraga 2 jam itu bisa pingsan bahkan gitu ya. Jadi boleh ditambahkan air gula atau permen ya supaya jangan tidak nyaman ya untuk menambah kembali energi dan istirahatlah dengan benar ya. Terus untuk memulainya mulailah dengan intensitas rendah ya, mulai dari 1, 2, 3 ya. Jangan buru-buru langsung pakai ke paling tinggi ya. Karena kenapa? Biarkan tubuh kita adaptasi dulu. Ya, suhu tubuh manusia berbeda-beda. Ya, ada yang memang lagi sehat tubuhnya ya, dia suhu tubuhnya 36,4 ya, dia pakai angka 5 saja sudah keringatan semua. Ada orang suhu tubuhnya dingin, dia pakai sampai angka 7 juga belum keringatan gitu ya. Nggak apa-apa ya. Mulainya pelan-pelan saja supaya semua sumbatan itu terbuka secara alami satu persatu. Oke. Nah, terus lakukan istirahat 10 menit setelah terapi dan disarankan untuk tidak langsung mandi. Kenapa? Nah, kalau kita sudah terapi, artinya sel dalam tubuh kita kan dipanaskan, habis itu divibrasi, dia berjalan, semua lagi bekerja gitu. Kita kalau mandi, kita langsung mendinginkan kembali, otomatis kita habisin waktu kita, tapi tidak mendapatkan manfaat maksimal. Jadi saran saya, Anda mandi dulu, baru terapi. Jangan terapi baru mandi ya. Jadi kalau kita biarkan setelah kita terapi kita tidak mandi, otomatis dia masih bekerja di dalam tubuh kita. Walaupun kita sudah berhenti ya, dia masih bekerja selama 4 jam. Dan kita bisa dapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke? Terus satu lagi yang saya mesti ingatkan ya, suatu terapi ya, pastikan kedua lutut kita itu tidak bersentuhan. Ya, karena kenapa? Perangkat ini mengeluarkan energi positif dan energi negatif pada saat yang bersamaan. Jadi kalau bersentuhan bisa ada rasa seperti sengatan listrik ya, nah, sengatan listrik. Tapi kalau Anda pegang langsung perangkatnya itu tidak ada menghantarkan listrik ya. Tapi karena tubuh kita yang punya namanya ion negatif dan ion positif itu kalau bersentuhan nanti bisa terjadi namanya eh, sengatan listrik ya. Terkejut aja, terkejut. Jadi supaya jangan terkejut, lutut jangan menyatu sewaktu terapi. Nah, terus lagi saya ingatkan lagi ya, jangan menggunakan perangkat elektronik ya, karena frekuensinya berbeda dengan frekuensi sel tubuh kita. Jadi ini memancarkan frekuensi yang sama dengan tubuh kita. Kalau kita pakai perangkat elektronik lainnya, frekuensinya berbeda. Itu akan mengakibatkan alat elektronik kita gampang rusak ya. Jadi jangan pakai handphone suatu terapi. Nah, terus ini juga ya, saya ingin pesan buat beberapa kasus yang tidak disarankan untuk melakukan terapi ya. Pertama, orang yang lagi menstruasi, itu hari pertama, hari kedua itu usahakan jangan ya. Nanti terlalu lancar, itu membuat tidak nyaman ya. Bukan tidak boleh, tidak nyaman, mau kemana-mana jadi terganggu ya. Nah, yang tidak boleh adalah yang lagi hamil. Nah, itu pasti tidak boleh. Kita tahu ya, bayi yang di dalam kandungan kalau di frekuensi itu terjadi namanya vibrasi itu bisa menyebabkan hal yang tidak kita inginkan ya. Terus untuk anak kecil di bawah 3 tahun ya, itu jangan juga dilakukan terapi. Terus untuk yang sudah menggunakan objek metal di dalam tubuh ya, implan misalnya ya, implan gigi. Banyak yang tanya kalau implan gigi gimana? Aduh, sorry ya, implan gigi Anda tidak dapat menggunakan perangkat ini. Karena kenapa? Besi bisa menyerap panas, tapi tidak punya pori-pori untuk menghantarkannya. Beda dengan tubuh kita. Tubuh kita menyerap panas, punya pori-pori untuk mengeluarkannya. Ya. Terus yang sudah pakai alat pacu jantung juga tidak boleh. Ya. Terus yang mengalami masalah komplikasi gangren, ya, yang kakinya sudah eh, pembuluh darah kaki sudah mulai banyak yang rusak akibat diabetes ya, itu jangan langsung dipakai dulu ya, karena eh, takut pembuluh darah di sana sudah banyak yang rusak, nanti pakai ini bisa menyebabkan melepuh daging-dagingnya ya. Jadi hati-hati ya untuk kasus-kasus begini. Kalau masih tidak jelas nanti silakan konsultasi dengan pengundang masing-masing ya. Nanti mereka juga kalau kurang paham mereka bisa hubungi saya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jangan takut untuk konsultasi, oke? Terima kasih. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Saya kembalikan ke MC kita dulu ya. MC kita Mas Fijar ya. Mas Fijar ada? Siap, ada dong, Dokter Jimmy. Terima Wah, kasih ya. keren banget ini, Dok. Lengkap banget ya materinya. Akhirnya kita mendapat pencerahan nih seputar Liftera tentunya, Dok ya.
Dok, nih selain keren dok, Lifteranya dan harganya terjangkau, Living for You juga sedang ada promo yang promonya berakhir 9 hari lagi. Jadi saya ambil alih dulu ya dok ya untuk Ya, membahas silakan. seputar promonya. Dokter Jimmy, thank you Terima sebelumnya. kasih. Sama-sama. Oke, gimana teman-teman semua? Keren nggak? Nah, kalau materinya keren, luar biasa silahkan chat keren di kolom chat. Saya mau butuh bantuan Pak Bro Hendra untuk membantu saya di promo Living for You nih. Pak Hendra ready? Oh, Pak Hendra ternyata ada kendala signal. Dia nggak, wah keren banget ya. Saya coba baca-baca dulu nih siapa yang nyebut keren ya. Oke, siapa yang bilang keren materinya? Bu Rahel, Pak Lukas, Pak Hengki, Bu Nago, Indrawati, Kenneth Lee, Lily, Hana, Siti, Margareta, Olivia, Nenek, Enrico. Semuanya pastinya sepakat ya. Materinya keren banget. Daging semua tentunya ini. Mantap. Nah, oke bro isi semua. Jadi Liftera dengan produk sekeren itu, sehebat itu, secanggih itu, Living for You juga memberikan promo yang mana promonya tinggal sisa 9 hari lagi. Nah, sebentar. Ini dia promonya. Nah, jadi Bro and Sis, promo saat ini yaitu spesial promo launching new produk yang mana ketika Bro and Sis membeli satu Liftera senilai 21.200.000 rupiah, Broesis mendapatkan free 1 THz Hydro Nano Airbrush. Nah, ini keren juga nih. Nano Airbrush itu senilai 2.750.000. Nah, kemudian ketika Broesis membeli 2 Liftera, Broesis berhak mendapatkan 3 Hydro Nano Airbrush secara gratis dan yang paling luar biasa ini paket yang ketiga ketika Bro Ensis mendapatkan tiga membeli 3 Liftera senilai 63.600.000 rupiah, Bro Ensis mendapatkan free produk 1 Liftera senilai 21 juta rupiah. Wah ini keren banget ya. Dan promo yang terakhir ini ada paket 4 Hydro Nano Airbrush senilai 11.200.000 rupiah. Bro Ensis berhak mendapatkan 1 Hydro Nano Airbrush. Nah, promo ini berlaku mulai dari tanggal 10 Juli sampai dengan 31 Agustus 2023 dan produk free adalah non BV, kemudian estimasi penerimaan produk adalah di bulan September. Nah, di sini mungkin Bro Yazis bertanya-tanya ya, kenapa saya harus membeli 3 Liftera dan juga mendapatkan 1 Liftera sehingga mendapatkan 4 Liftera untuk apa? Nah, Living for You tidak hanya menjual produknya saja, tapi Living for You memberikan satu peluang bisnis untuk Bro Esi semua. Nah, jadi peluang bisnisnya yaitu ini dia. Living Healthy House. Jadi teman-teman yang membeli 3 Liftera itu berkesempatan atau berhak membuka Living Healthy House yang mana paket terapinya dari Liftera ini 1 kali terapi itu seharga 120.000 rupiah. Jadi dengan 20 menit saja Bro Ensis bisa mendapatkan 120.000 rupiah. Nah, kemudian Bro Ensis juga bisa memberikan promo paket yaitu 10 kali terapi itu dengan seharga 1 juta saja. Nah, di sini saya coba akan bacakan bagaimana income dari Living Healthy House ini ya. Yang mana di sini ada contoh, misalnya satu hari itu satu mesin hanya bisa melayani satu orang aja. Nah, misalnya ini sepi nih ya, aduh cuma satu mesin cuma satu orang aja yang berkunjung ke Living Healthy House. Nah, kalau kita kalikan 4 mesin, jadi bisa menghasilkan 480.000 rupiah dalam satu hari. Artinya, dalam waktu 5 bulan saja, Bro Ensis sudah BEP, sudah balik modal. Ini bahkan lebih loh hitungannya itu, Bro Ensis bisa mendapatkan 72 juta rupiah. Nah, selanjutnya kalau misalnya lumayan rame, 4 orang saja dalam satu mesin, Bro Isis bisa mendapatkan 1.920.000 rupiah dalam satu hari, dan dalam waktu 40 hari aja, Bro Isis sudah balik modal. Sudah dapat 76.800.000 rupiah, sudah di atas BEP ya sebetulnya ya. Nah, setelah itu sudah cuan untuk Bro Isis semua. Jadi itu Living Healthy House ya. Nah, jadi kenapa Bro Isis harus membeli yang 3 Liftera? Karena Bro Isis berhak membuka Living Healthy House. Nah, jangan khawatir berisi semua. Untuk Living Healthy House ini kami akan bantu promokan dari pusat, dari mulai lokasinya dan yang lain-lain. Pokoknya kami bantu promokan dari Zoom, dari offline. Misalnya di sini saya coba cek di sini ada siapa yang hadir ya. Misalnya ada Pak Enrico buka Living Healthy House
di Surabaya misalnya, di kota apa, di desa apa, dan kami akan bantu promokan lewat Zoom ataupun kegiatan Legend Academy untuk Living Healthy House-nya seperti itu. Gimana, keren nggak? Berarti semua. Jadi selain alatnya keren, bisa digunakan untuk diri sendiri, tentunya bermanfaat dan juga bisa menjadi sebuah peluang bisnis untuk teman-teman semua ya. Mantap Bu Ning ya. Keren ya. Nah, oke Bro Esi semua, kemudian tidak hanya itu saja untuk promo dari Living for You, kami juga masih ada promo yaitu promo soft launching Living for You di Bali di tahun 2024. Nah, mau nggak ke Bali gratis menghadiri soft launching Living for You? Coba saya mau lihat dulu di kolom chat nih. Kalau mau saya bacain nih syarat dan ketentuannya ya. Mau, oke. Baru satu orang aja. Kalau cuma satu orang saya nggak baca ini. Bu Lili mau, Bu Hana mau, baru tiga orang. Bu Dian mau, empat, lima orang aja. Yang lainnya gimana nih? Ini banyak banget nih peserta nih malam hari ini nih. Pak Santo mau ya? Oh, mau satu sekali. Mau. Oke, oke, oke. Pertanyaan ditahan dulu ya, Bro Sis ya. Yang saya tanya, mau nggak ke Bali gratis menghadiri soft launching Living for You? Oke, nggak mau nolak. Oke, Pak Lukas doang yang nggak mau tapi nggak mau nolak ya. Siap, proses semua. Saya bacakan ya bagaimana cara mendapatkan soft launching Living for You ini ya. Yang pertama, nah, di sini jadi ada dua cara. Yang pertama adalah kualifikasi ini diberikan kepada mitra yang belum mencapai WarriorNet Bali 2023 atau Malaysia. Disimak baik-baik ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di Living for You tapi belum pernah mendapatkan Bali di tahun 2023 ataupun Malaysia. Nah, jadi Bro Ensis bisa mendapatkan promo ini dengan omset 5.000 BV di kiri kanan terhitung mulai tanggal join Bro Ensis. Ya, ini khusus untuk teman-teman yang belum pernah mendapatkan reward Bali dan juga Malaysia. Jadi omsetnya terhitung dari tanggal joinnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman yang sudah mendapatkan Bali 2023 dan juga Malaysia itu berkesempatan kembali mendapatkan soft launching Living for You. Nah, dengan cara menciptakan omset 5.000 BV kiri kanan dan terhitungnya mulai dari 2 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, jadi teman-teman yang sudah dapat Bali 2023 dan juga Malaysia trip itu bisa dapat lagi nih promo soft launchingnya. Nah, namun periode yang dihitung mulai dari tanggal 2 Agustus ya sampai 31 Desember. Nah, kemudian syarat ketentuan yang lainnya adalah reward adalah berupa paket tour dan penginapan di Bali selama 3 hari 2 malam. Sebagai fasilitas transportasi, perusahaan hanya menyiapkan tiket pesawat pulang pergi dengan ketentuan titik pemberangkatan dari dan menuju Jakarta atau Surabaya. Nah, kemudian reward tidak dapat diuangkan dengan alasan apapun, jadi wajib berangkat ke Bali. Nah, dan reward ini juga bisa dialihkan, ya, bisa dialihkan. Namun ketentuannya adalah pengalihan nama kualifikasi kepada pihak lain wajib mengikuti aturan perusahaan dengan mengisi formulir terlebih dahulu minimal 1 bulan sebelum jadwal. Kemudian ketentuan yang lainnya hanya bisa dialihkan kepada keluarga yang sesuai dengan kartu keluarga tentunya atau mitra di jalur sponsorisasi yang aktif. Nah, jadi yang nggak aktif itu tidak bisa dapat peralihan ya. Kemudian prior reward wajib mengikuti aturan perusahaan. Ketentuan perusahaan adalah mutlak, tidak dapat diganggu-gugat, dan promo ini tidak berlaku kelipatan. Artinya satu ID, satu username, itu bisa mendapatkan satu tiket saja. Nah, misalnya gimana Pak? Saya satu orang, tapi punya 3 ID. Nah, masing-masing ID itu walaupun satu nama, itu berkesempatan mendapatkan satu tiket. Seperti itu ya Bro Sis ya. Nah itu dia promonya. Coba saya mau lihat lagi nih kolom chatnya biar rame. Keren nggak promonya? Udah produknya bagus, bermanfaat, harganya terjangkau, dikasih promo. Nah keren ya, keren banget ya. Nah oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan undang dulu. Saya coba undang yang sudah merasakan Liftera tentunya ya. Di sini yang paling ekstrim yang merasakannya sih ada Pak Dodo. Saya coba undang Pak Dodo. Selamat malam Pak Dodo. Apakah ready untuk mengisi testimoni dari Liftera Pak? Ya, malam Mas Pijar. Siap Pak Dodo. Sorry saya harus todong tapi saya butuh kesaksian Pak Dodo dari penggunaan Liftera yang Pak Dodo
jalankan dan sempat bikin deg-degan, Pak. Oh, berarti oke gini, selamat malam ya teman-teman semua. Ya, jadi tentunya dengan alat Liftera ini sangat bermanfaat ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Jimmy ya. Tapi saya bisa sharing dikit nih. Pada dasarnya saya sudah mencoba untuk terapi beberapa kali. Yang pertama kali fine-fine aja ya, merasa apa ya, intinya naik saya sampai ke pinggul lah ya. Pertama kali sudah bisa naik ke pinggul, saya rasa cukup bagus dan itu rasa panas dan hangatnya itu pas ya. Dan yang saya rasakan pertama itu adalah dari kualitas tidur ya. Kalau saya sendiri sih umumnya, bukan umumnya, setiap tidur itu rata-rata jam 7 pagi mau jam berapapun tidur saya, itu jam 7 pagi itu pasti bisa bangun sendiri. Nah, dengan terapi Liftera yang pertama kali itu saya tidurnya sampai kebablasan ya. Kalau nggak dipanggil istri nggak bangun itu setengah 9 ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu yang agak ekstrim, Mas Wijar. Ya, yang kedua itu agak ekstrim. Nah, saya ini kan tensi agak rendah, ya tensi rendah lah, bukan agak rendah ya. Lalu saking semangatnya, karena banyak teman-teman yang terapi, saya lihat kondisinya yang terapi sedang kosong nih. Saya ingin terapi yang kedua kalinya. Nah, ternyata dengan perut kosong, dengan tensi saya agak rendah ini, saya nggak kuat pada saat di apa ya, menit ke 15 lah kalau nggak salah ya. Kebetulan di situ ada Pak Henry juga ya. Jadi sempat apa namanya pucat ya, sempat geliang juga ya. Jadi intinya sempat nggak sadar gitu. Nah, artinya apa? Jadi intinya saya bisa buktikan dengan nyata bahwa alat ini benar-benar bekerja ya teman-teman ya. Tapi pastikan ya saran sih jangan dengan perut kosong, apalagi yang bermasalah dengan mah juga dengan tensi yang rendah. Tapi setelah itu pelajaran itu Mas Wijar, saya setiap kali terapi pasti ingat untuk isi perut dulu Makan. ya. Dan saat ini saya sudah terapi 7 kali bahkan 8 kali ya begitu ada kesempatan dan itu saya tidak pernah terulang lagi dan bahkan setiap hari terapinya semakin bagus dan saya sudah bisa naik ke seluruh tubuh saya bahkan melingkar secara sirkulasi ya sampai ke tangan dan lain-lain dan rasa sakit awal itu sudah mulai menghilang bahkan saat ini sudah tidak sakit tapi tetap berkeringat ya itu luar biasa dan setiap kali saya terapi selalu malamnya deep sleep dan itu tidak pernah berubah ya luar biasa alat ini. Oke mungkin itu Keren, sharing keren. dari saya Mas Wijar, thank you ya, Siap, sehat selalu thank you untuk Pak teman-teman Dodo. semuanya. Sehat selalu ya Pak Dodo ya. Thank you Pak. Nah, oke, itu dari Pak Dodo ya. Testimoninya agak ekstrim. Bayangin aja Bro Ensis, perut kita kosong, kita olahraga 2 jam loh. Wah, itu pasti sama sih hasilnya seperti itu. Nah, oke, selanjutnya saya mau coba todong siapa lagi ya. Di sini hadir Pak Bro Santo nih, apakah memungkinkan ya untuk mengisi testimoni dari Liftera nih ya? Karena beliau sudah coba juga nih, dan kemarin roadshow juga beliau terus testimoni. Pak Bro Santo, apakah ready? Iya. Videonya dong, udah aman nih. Nah, gimana Pak Bro? Tolong sharing keluar biasaan, keluar biasa, luar biasanya produk kita Liftera ini Pak. Boleh Iya. Pak? Kalau pertama kali saya cobanya di kantor ya, Iya. bareng Bro Henry sama Pak Robi waktu itu ya, Bro Robi Hmm. tadi. Karena kita nggak paham ya pertama kali itu alat dan belum tahu ini cara kerjanya juga. Itu pertama dites pakai strength-nya 15, saya masih ingat ya. Itu memang luar biasa. Kaki tumit ya, terutama saya tumit. Nah, kan kita belum paham tuh. Rasanya kayak kayak 5 menit terakhir itu 5 menit terakhir itu kayak mau mau mukul orang itu nggak kuat karena juga dinaikin ke 16 ya sama Kohedri ya kan saya coba belum paham ya ini 15 16 ini artinya apa nih karena kita masih Levelnya belum itu. ya Hmm. jadi akhirnya setelah terapi itu akhirnya dijelasin semua akhirnya saya paham. Memang ini step awal aku melihat saya Rosso itu saya melihat banyak orang ya yang terapi itu punya case yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya tubuh yang berbeda-beda. Aku sempat menyaksikan itu ada orang yang umur 19 tahun ya. Dia punya aktivitas itu sehari 3 kali olahraga. Gym, terus senam sama dance ya. Nah, orang ini strength-nya pakai 20 baru bisa terasa panas langsung ya. Kaki baru injek di titanium plate kita, langsung naik ke atas dia.
Nah, kalau saya kan nyangkut di kaki. Terus yang Mm-mm. lain-lain itu saya coba ada yang 10, 12. Mereka itu nyangkut di kaki banyak kan ya. Karena memang Betul. belum belum terobos ya untuk kita punya pembuluh Sirkulasi darah ini. darahnya betul. Nah, jadi lucunya itu yang umur 19 tahun ini kita sempat kaget ya. Karena waktu itu 6 orang sekaligus ya. Setiap orang Mm-mm. berbeda-beda. Nah, yang anak 19 tahun ini bisa 20 strength-nya dan biasa aja bagi dia. Cuman setelah terapi itu kita lihat selama proses sampai selesai itu keringatnya benar-benar luar Deras biasa, ya kok. deras banget dan setelah selesai itu dalam setengah jam itu dia masih kepanasan, panasnya itu semua dan dia merasa Hmm. sama persis dengan waktu dia nge-gym, waktu dia senam itu persis. Jadi dia Rasa bilang ya panasnya memang panas di situ kok ya betul-betul. Bukan tersimpan. kepanasan Jadi kayak di panas kompor ya kok. badannya kita itu yang nah, Hmm. ini kebetulan saya juga di Bali, saya juga coba beberapa orang itu juga setiap orang berbeda-beda. Itu yang menarik di produk ini ya. Ketahuan sekali orang yang ada olahraga, rutin apa enggak, peredarannya enggak lancar itu ketahuan sekali tuh. Gak Mm-mm. usah strengthnya gede, itu kecil aja mereka udah teriak ya. Strength kecil aja mereka udah teriak. Betul betul. Ya teman-teman yang belum coba wajib mencobanya dan dapat manfaatnya. Dan sejauh ini mungkin udah puluhan orang yang udah mencoba dan merasakan kepuasan dari produk tersebut. Itu luar Hmm. biasa. Itu dari saya. Oke, Thank you. siap. Ko Santo, thank you. Selamat beristirahat dan selamat berliftera kok. Nah, oke itu dia dari Pak Santo. Mungkin cukup untuk testimoni dari Liftera ini. Sebetulnya banyak banget ya, terutama Surabaya, Malang, karena kita ada buka demo di sana ya. Silakan hubungi upline-nya lah kalau misalnya yang mau mencoba Liftera itu. Dan di Jakarta pun, area Jakarta kalau yang mau nyoba silahkan ke kantor kita yaitu di Ruko Golf Island, Blok A nomor 37. Nanti coba kita atur jadwalnya, kita demokan untuk Liftera. Kita rasakan lah bro, bisa rasakan di sini. Free ya, untuk demo itu free. Oke, berarti semua kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya akan undang kembali konseptor Living Clinic itu yaitu Dr. Jimmy Wihono. Halo, Dr. Jimmy? Siap. Dok, kita Ya, Mas. mulai ke sesi tanya jawab. Ini sesi yang ditunggu-tunggu tentunya sama Bro Esi semua nih ya. Tapi saya mau cerita dulu dok, itu yang Pak Dodo, wah itu ekstrim banget dok. Belum makan, ada mah dan segala, coba Liftera itu. Itu yang kedua kali ya. Betul, sempat menghilang Pak Dodo dok itu. Nah, Ya, oke dok, makanya saya ini mulai kita harus ke sesi jawab. pastikan harus Mm-mm. dalam perutnya dalam kondisi udah terisi lah ya. Jangan kelaparan. Betul. Enggak harus setiap kali kita terapi itu harus makan dulu, enggak sih. Cuman ya Mm-mm. maksudnya jangan sampai lagi kekurangan ya atau lagi kosong sekali gitu. Hmm. Nah, oke, dimulai di sini ada pertanyaan. Dok, ada pasien pasca stroke karena penyumbatan. Stroke-nya sudah 2 tahun. Saat selesai terapi Liftera, leher terasa kaku. Apakah itu wajar atau tidak, dok? Ya, itu sangat wajar. Itu artinya di bagian tersebut masih belum lancar ya. Jadi itu Hmm. nanti setelah terapi ketiga, keempat, dan seterusnya itu makin hari akan makin lancar. Jadi jangan takut ya. Makanya tadi aku ada bilang, kalau misalnya setelah terapi, ada bagian tubuh yang kita terasa sakit, itu adalah fungsi khas daripada terahertz teknologi ya, yaitu mengidentifikasi bagian yang bermasalah gitu. Oke, siap, dok. Semoga terjawab ya. Nah, di sini ada Pak Mario. Mungkin sebagai titipan pertanyaan dari Samarinda juga ada nih, dok. Pertanyaan sama. Dok, untuk pengguna behel, terus kemudian gigi yang sudah ditanam itu pakai ada bautnya itu dok, dan juga apa namanya yang pakai payudara itu apa ya? Pertanyaan itu dok, itu boleh nggak Oke, menggunakan jadi kalau implan implan gitu? silikon di payudara itu boleh Mm-mm, ya. mm-mm. Untuk pakai behel itu boleh. Tapi yang untuk implan gigi ya itu tidak disarankan ya. Karena Mm-mm. implan gigi itu dia ditanam ke tulang. Ya, jadi itu tidak disarankan. Oh, jadi panasnya bisa nyampe ke sana berarti dok ya? Betul, Akan betul. Jadi karena dia besi ya? betul. Jadi panas yang bisa disalurkan ini selain melancarkan jaringan meridian di dalam tubuh kita, saluran darah, juga memanaskan tulang gitu. Jadi tulang Oh, kita dipanaskan itu fungsinya untuk mengaktifkan kembali sumsum tulang kita. Karena di dalam sumsum oh, tulang kita banyak sel-sel induk atau stem cell. Ya kita tahu kalau suntik oh. stem cell mahal ya. Jadi kalau pengen stem cell nggak usah jauh-jauh. Anda terapi Liftera, stem cell dalam tubuh Anda akan bangkit Oh, semuanya. Gitu. siap, 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 dok. Keren banget nih ya. Nah, kemudian lanjut. Dok, kalau yang untuk pakai, oh gigi,
gigi palsu tapi bisa dilepas dulu ya, dilepas dulu dok ya berarti ya. Ya, nggak masalah. Kalau behel itu tidak lengket di tulang, jadi dia boleh Mm-mm. boleh pakai gitu. Siap-siap, pertanyaan mirip sih tadi ya. Nah dari Bu Ninik, dok, kalau untuk yang pernah tambal jantung pakai Amplatzer namanya dok, aman nggak pakai Liftera? Nah, jadi Avasar itu sama seperti pasang ring sebenarnya ya. Itu Hmm. tidak dianjurkan untuk menggunakan Liftera ya. Dia lebih cocok untuk menggunakan Emret Diamond Hydrogen Tumbler. Oh, konsumsi air dari Emirates Diamond Water ya. Siap-siap Ya, dok. Selanjutnya Bu Siti Maimunah, dok penyakit leukemia pakai Liftera apakah aman dan penyakit penyumbatan di ginjal? oke. Jadi kalau untuk pasien leukemia itu sudah ada jurnal kedokterannya ya. Teraherx dengan leukemia. Nanti mungkin bisa Google ya. Itu sudah banyak dibuktikan bahwa teraherx bisa menghancurkan sel-sel leukemia yang ingin replikasi ya. Jadi sangat bagus, harusnya bisa sangat membantu. Apalagi kita tahu orang leukemia ini dia punya imun tubuh agak rendah ya. Jadi menaikkan imun tubuh dengan menaikkan suhu tubuh itu akan sangat membantu mereka. Cuman pastikan air minum sebelum dan sesudah terapi itu wajib ya. Terima kasih. Siap dok. Nah ini ada pertanyaan dari Bu Elmina, mungkin saya lengkapkan pertanyaannya. Minimal dan maksimal untuk orang yang berumur berapa dok? Nah, jadi kalau kita sarankan itu bagusnya di atas umur 6 tahun ya. Kalau misalnya Hmm. ada keluhan itu boleh pakai. Tapi kalau tidak ada keluhan itu di atas 12 tahun. Oke, maksimalnya dok? Nggak ada maksimal. 80 tahun ke Karena atas kita masih boleh semakin ya? tua, kita semakin butuh yang namanya Makin butuh. energi ya. Kita Siap. tahu semakin tua kita makan semakin susah, menyerap juga semakin susah. Jadi membantu tambahan energi dari perangkat kita ini sangat bagus ya. Ibaratnya Hmm. kita bisa dapat tambahan energi tanpa harus makan banyak-banyak gitu. Hmm. Oke, di sini dok ada yang pakai Liftera selama total 20 menit, keringatnya dia keluar, tapi atau mungkin cuma terasa hangat saja. Itu artinya si orang ini sehat atau enggak dok? Jadi kalau misalnya sudah melakukan terapi selama 20 menit, itu artinya di dalam tubuh kita itu masih bekerja selama 4 jam ke depan gitu. Ya, Hmm. jadi itu sangat wajar kalau merasa panas dan keluar keringat terus-menerus ya. Nah, Mm-mm. terus tadi saya lupa ada masalah ginjal ya tadi katanya Iya ya. betul betul. Ya, itu masalah ginjal akan sangat terbantu ya kalau dia mengkombinasikan produk Liftera dengan Emret Hydrogen Water ya. Jadi Hmm. Emret Hydrogen Water itu akan mengisi kembali cairan dalam tubuh dia dan Liftera ini akan mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuhnya. Jadi Oh. untuk yang punya masalah ginjal itu disarankan terapi 2 kali sehari ya. Keluarkan keringatnya sebanyak mungkin ya. Dengan keluar keringat sebanyak mungkin itu kadar kreatinin dalam darah akan turun. Saya sudah banyak pasien yang kita bantu ya dengan teknologi teras ini untuk menghilangkan masalah kreatinin sehingga mereka tidak perlu sampai cuci darah. Oke, siap siap dok. Keren keren keren. Eh tadi mungkin pertanyaannya orang itu sehat apa enggak dok? Dia cuma ngerasain panas tuh, levelnya udah 20. Ya, ya, itu artinya dia cukup sehat ya. Jadi Cukup sehat. Oke, kalau tidak ada bisa sakit dia. mencapai level 20 selama 20 menit itu cukup sehat ya. Artinya dia sering Hmm. olahraga, badannya cukup panas dan kelancaran tubuhnya cukup baik. Oke, kalau misalnya yang levelnya cuma rendah dok, di level 7, dia udah ngerasain semuanya, panasnya aja tapi nggak ada sakit, itu gimana dok? Ya, itu juga termasuk normal ya. Normal Jadi ya? kita perlu menaikkan suhu tubuh kita itu bukan hanya dalam waktu terapi gitu loh. Tapi bagaimana Hmm. tubuh kita bisa mempertahankan rasa panas ini. Jadi makanya disarankan itu naiknya pelan-pelan ya. Beda kalau kita melakukan demo ya. Kalau demo itu kita pengen orang langsung bisa mendapatkan hasilnya mungkin kita mulai dari angka 20. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari di rumah, saya sarankan teman-teman mulai dengan angka rendah ya. Supaya apa? Supaya panas nanti yang dihasilkan itu bisa dipertahankan oleh tubuh kita seterusnya Hmm. gitu loh. Jadi bukan hanya pada waktu di terapi. Kalau hanya pada waktu terapi itu nanti Anda jadi tergantungan alat ya, bukan malah Oh. membantu meningkatkan produktivitas hidup kita, tapi malah membuat kita tergantung alat untuk jadi sehat terus gitu. Tapi Ya, ya. kalau kita bisa naikkan suhu tubuh kita pelan-pelan dengan penggunaan yang rutin ya selama 3 bulan gitu, otomatis tubuh kita bisa beradaptasi dan mendapatkan suhu tubuh maksimal yang dipertahankan setiap harinya. Siap, thank you dok, lengkap banget jawabannya.
Di sini ada dari Bapak atau Ibu Swingli. Nah, di sini kan terapi 20 menit itu kita menyebutnya setara olahraga 2 jam, Dok. Benar. Olahraga seperti apa yang dimaksud? Ringan kah, berat atau sedang? Jogging ya, jogging selama 2 jam. Oh, mirip dengan seperti itu. Thank you, Ya. Dok. Nah, di sini buat Bu Elmina ya. Dok, di sini kan kita ada klaim memperbaiki metabolisme dan juga membakar lemak ya kalau nggak salah itu. Nah, apakah betul Liftera ini bisa membakar lemak, Dok? Menurunkan Oh, berat sangat, badan? sangat, sangat Sangat betul ya. ya. Bisa dibuktikan ya. Anda boleh Hmm. buktikan sendiri. Ya, jadi pembakaran lemak ini sebenarnya adalah peningkatan metabolisme tubuh. Jadi dengan Hmm. meningkatnya metabolisme tubuh, otomatis lemak-lemak yang tersimpan dalam tubuh kita akan ikut termetabolisme atau terbakar ya. Oke, di sini banyak pertanyaan yang berulang, cuma memang beda lokasi aja, Dok. Nah, mungkin dokter boleh infokan benda asing apa saja yang tidak boleh di dalam tubuh sehingga kita tidak diperkenankan menggunakan Liftera ini, Dok. Ya, biasanya yang saya anjurkan buat teman-teman hindarin itu adalah yang pemasangan besi ya di dalam tubuh. Misalnya ada yang patah tulang, terus ada penggantian tulang ya, terus yang ada implan ya, itu tidak dianjurkan. Hmm. Oke, di sini Bu Ari, bagus juga pertanyaannya. Dok, tadi di presentasi dikatakan diabetes yang berat tidak disarankan pakai alat ini. Bener nggak, Dok? Dan apa yang memang efek sampingnya? Oke, jadi yang dimaksud dengan diabetes yang berat itu bukan diabetesnya berat ya, tapi komplikasi diabetesnya yang berat itu seperti gangren di bagian kaki ya. Kita tahu yang segala sesuatu yang manis itu berat jenisnya kan pasti lebih berat ya, sama seperti Hmm. eh, apa kalau kita pesen teh manis ya, itu selalu dikasih sendok. Kenapa? Karena gulanya selalu ada di bawah. Jadi kalau darah kita manis, otomatis gula kita adanya juga di kaki gitu ya. Jadi kalau misalnya penderita diabetes dengan komplikasi di bagian kaki, itu kalau mau terapi, itu hati-hati ya. Jangan pakai suhu tinggi atau konsultasi dulu sebelumnya. Takutnya dengan mengendapnya kadar gula dalam darah tadi di bagian kaki, dia tidak terasa panas gitu. Jadi banyak yang, oh saya belum terasa panas, dia naikkan terus. Nah, nanti setelah terapi besoknya melepuh jadinya gitu loh. Karena Hmm. pembuluh darahnya sudah banyak yang rusak gitu loh. Jadi dia harus Siap. benar-benar sabar terapi dengan frekuensi yang sangat rendah dulu. Misalnya mulai dari Hmm. angka 1 ya. Nah, baru gulanya pelan-pelan bisa mencair gitu loh. Hmm. Oke, oke. Penyumbatan-penyumbatannya baru bisa lebih cepat hilang. Siap, siap, Nah, siap. Ini bertahap, sangat, bertahap. Biarkan sangat, tubuh sangat kita penting itu sekali, bisa Dok. menyimpan panasnya supaya efeknya itu lebih maksimal gitu. Siap, siap. Oke. Di sini setelah terapi bagian belakang lutut ada belakang lutut ya, Dok ya. Ini Ya, ada seperti darah mati, gesem-gesem gitu, Dok. Tapi nggak sakit. Itu apa ya, Dok? itu namanya Baker Kiss ya. Baker Hmm. Kiss atau disebut kista ya. Kista yang terperangkap di belakang eh, lutut kita ya. Atau nanti bisa Google namanya Baker. Baker spasi kista, Baker kista Hmm. ya. Jadi Baker kist itu ada kista adalah cairan yang terpangkap di belakang lutut kita. Itu biasanya diakibatkan dari cara duduk kita yang tidak bagus ya. Ada penyumbatan di bagian saraf tulang ekor. Jadi orang yang beginian biasanya susah untuk jongkok, tidak bisa jongkok gitu. Nah, Hmm. bagus nanti diterapi dan diperbaiki dengan cara duduk yang benar, itu benjolan-benjolan di belakang lutut itu akan hilang. Ya, itu tidak Oke. ada rasa sakit tapi mengganggu sewaktu mau jongkok tidak bisa jongkok. Siap. Thank you, Dok. Nah, di sini dari Pak Cipto, epilepsi bisa nggak yang lumpuh? Kalaupun bisa, bagaimana caranya, Dok? Epilepsi yang lumpuh. Betul. Epilepsi dan lumpuh itu dua jenis penyakit yang berbeda ya. Berbeda. Jadi epilepsi itu biasa akibat dari korslet ya. Ada korslet di bagian otak, ya itu biasanya kalau di namanya EEG ya. Kita cek elektrogram di otak itu ada korslet. Hmm. Untuk lumpuh sendiri itu harusnya tidak ada pengaruh dengan epilepsi ya. Jadi mungkin ini dua kasus yang berbeda ya. Atau epilepsinya sudah sempat menyebabkan kelumpuhan atau kerusakan di otak mungkin ya. Itu. Jadi masih kurang jelas pertanyaan ini ya.
Tapi kalau untuk orang epilepsi boleh nggak? Boleh, boleh terapi ya. Terus untuk orang yang mengalami kelumpuhan boleh nggak? Boleh, boleh, boleh diterapi gitu loh. Yang penting tidak ada benda asing di dalam tubuh aja. Siap dok, thank you dok. Semoga terjawab ya Pak Cipto. Nah di sini dok, kemarin juga saya sudah sempat terapi, pertanyaannya sama ini. Nah kemarin ada yang saraf kejepit dan itu dia merasakan sakit banget di bagian saraf kejepit tersebut. Nah apakah akan selalu seperti itu dok? Ya, awalnya Atau bisa pasti akan membantu? seperti begitu. Awalnya pasti akan seperti begitu, tapi sering dengan waktu itu peradangan akibat saraf terjepit itu akan membaik dan membaik. Cuman Hmm. saraf terjepit itu harus pastikan juga cara duduknya itu benar gitu loh. Banyak orang berobat saraf terjepit tapi tidak mengobati penyebab saraf terjepitnya. Penyebab saraf terjepit adalah kebiasaan yang jelek ya. Kebiasaan kita misalnya duduknya kurang bagus gitu ya kan. Nah, itu yang harus sering kita perhatikan juga gitu. Jangan hanya Hmm. terapi tapi diperbaiki juga kebiasaan-kebiasaannya. Siap, thank you dok. Semoga terjawab. Nah di sini Bu Lisa, pertama kali saya coba Liftera, kepala saya cekot-cekot dan pinggang sakit. Kenapa begitu ya dok? Ya, Tes ya. darah saya termasuk rendah. Apakah karena faktor itu? Ya, jadi darah rendah otomatis itu jantung lemah ya. Jantung memompa darah dengan tekanan. Tekanan rendah artinya jantung pompanya kurang tenaga. Jadi tiba-tiba kalau ditambahkan energi terus lancar darahnya akan terasa cekot-cekot gitu ya. Jadi itu adalah hal Hmm. biasa ya. Jadi eh, jangan langsung dengan angka yang tinggi, mulai dari yang bawah dulu supaya adaptasinya lebih maksimal. Oke. Oh, ini Pak Cipto DN melengkapi pertanyaannya tadi, Dok. Ini yang lumpuh itu apakah bisa membaik, Dok, untuk menggunakan Liftera ini? Ataukah ada terapi yang lain yang rekomendasi dari Dokter Jimmy? Oke, jadi kalau lumpuh itu ada beberapa penyebab ya. Penyebab pertama kan akibat stroke. Ya, itu pasti akan sangat terbantu. Penyebab kedua akibat saraf terjepit. Itu juga akan terbantu. Penyebab ketiga karena step ya. Step itu akibat Oke. epilepsinya mungkin ya. Itu juga boleh. Itu pasti akan terbantu gitu. Karena kenapa? Meridian dalam tubuh kita itu tercatat di dalam buku akupuntur selama 5.000 tahun ya. Yang bisa bertahan 5.000 tahun punya ilmu itu harusnya sudah sangat-sangat terbukti ya. Makanya sampai hari ini WHO juga bisa mengakui bahwa akupuntur itu merupakan salah satu pengobatan yang sangat bagus ya, komplementer, artinya bisa membantu untuk menyehatkan orang. Jadi tidak ada salahnya mencoba terapi ini untuk melancarkan meridian kita. Prinsipnya sama seperti kita melakukan akupuntur juga. Siap, Dok. Thank you, Dok. Mungkin dua pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Di sini saya cari yang memang pertanyaannya tidak berulang. Nah, di sini Dok, kita kan Liftera ini setara 2 jam ya Dok ya, dalam 20 menit setara 2 jam. Nah, apakah setelah terapi kita boleh olahraga lagi atau olahraganya kita skip aja Dok? Nah, jadi kalau setelah terapi mau olahraga boleh kalau fisik kita masih kuat ya. Tapi sebenarnya Hmm. Liftera ini sudah sangat membantu buat kita yang tidak punya waktu olahraga untuk bisa mendapatkan hasil seperti kita olahraga dengan hanya duduk diam 20 menit nonton TV atau membaca gitu ya, bukan nonton handphone ya. Pakai headset juga sambil terapi nggak boleh ya Dok ya? Nggak boleh ya. Jadi headset itu pasti ada sambungannya kan, sambungannya ke Betul, handphone kah, kelistrikan sambungannya ke betul. alat elektronik lainnya. Itu bisa mentransmisi frekuensinya nanti yang merusak alat tersebut. Tidak merusak tubuh kita, cuma sayang alat tersebut jadi rusak kan gitu. Siap Dok. Di sini dari Bu Rita, mohon pencerahannya dari Dokter Jimmy. Apa amankah? Nah, amankah penggunaan Liftera untuk penderita jantung bengkak dan jantung molor? Thank you, Dokter Jimmy. Boleh, boleh ya. Jadi jantung bengkak itu artinya tekanan darahnya cukup tinggi ya dalam waktu yang cukup panjang ya. Otomatis eh, jantung adalah otot. Kalau disuruh memompa darah terus-menerus dengan tekanan yang kuat, otot itu bisa bengkak gitu. Jadi eh, kalau kita lakukan terapi, terapi ini bisa membantu membersihkan pembuluh darah kita sehingga jantung tidak perlu menggunakan tekanan yang kuat untuk memompa darah. Jadi lama-lama Hmm, bengkaknya juga bisa berkurang gitu loh. Jadi boleh dilakukan terapi ini. siap, Dok. Oke, teman-teman semua ya, pertanyaannya sudah selesai. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Dok. Kenapa kita harus memilih Liftera daripada merek lain, Dok? Itu pertanyaan saya. Ya, tadi saya ada jelaskan ya.
Pertama adalah penggabungan 3 teknologi yang cukup unik ini ya, tidak ada di perangkat lain. Terahertz itu banyak ya, tapi terahertz dengan geomagnetic field ini merupakan produk satu-satunya. Terus Oke. ada penggabungan far infrared ya, itu yang bisa membantu tubuh kita mendapatkan eh, kecukupan ya nutrisi seperti kita udah berjemur sinar matahari gitu. Jadi banyak orang takut jemur supaya kulitnya tetap putih ya, takut hitam ya, tidak mau jemur ya. Tapi kita tahu sinar matahari itu sangat membantu dalam metabolisme dalam tubuh kita. Terus yang ketiga ada teknologi PMF yang sudah dipakai dari sejak tahun 1940 ya. Sudah banyak uji klinis, sudah banyak jurnal kedokterannya, sudah banyak pembuktiannya, sehingga semua klinik fisioterapi yang ada di dunia saat ini menggunakan PMF. Jadi kenapa tidak ada salahnya kita menggunakan ini sebagai penggabungan dari perangkat kita. Nah, Iya. terus juga ada penggunaan plat titanium yang cukup unik ya, membantu menghantarkan panas ke seluruh tubuh secara merata dan lebih maksimal sehingga kita hanya membutuhkan waktu 20 menit saja sudah bisa mendapatkan hasil. Ya, kita Oke. tahu saat ini di luaran sana itu minimal harus 30 menit. Nah, jadi 30 menit. waktu Oke. adalah uang ya. Nah, Uang. waktu Waktu adalah adalah uang. cuan, teman-teman. Nah, yang terakhir ya harganya yang cukup terjangkau ya. Terjangkau. Jadi 3 teknologi dalam satu perangkat dengan harga segitu ya menurut saya itu sangat-sangat murah ya. Dan ada Kalau promo, kita Dok. asumsi menggunakan hanya dalam 1 tahun aja, berarti tinggal kita bagi 365 hari. 1 hari baru berapa, Hmm. ya kan? Ah, 1 hari kalau digunakan 1 orang, kalau satu keluarga ada 3 orang, 1 hari berapa? Lebih murah dari parkir. Bener sih, Dok. Iya, Ya, lebih murah dari harus pintar parkir ya. juga kan kita hitung-hitungan ya. Siap. Dok, Itu ini sebagai kayaknya dokter urgent. di rumah kita loh, dokter di rumah kita yang bisa membantu Oh, siap. menyehatkan tubuh kita. Siap, Dok. Ini sepertinya urgent dari tadi resen terus. Jadi pertanyaannya, Dok, boleh ya, Dok ya? Satu Boleh, lagi nih boleh, silakan. saya gabung aja. Hmm. Untuk autis dan autoimun apakah bisa membantu, Dok? Nah, kalau untuk autis ya, untuk autis itu biasanya dia agak susah untuk duduk diam dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi lebih bagus yang autis itu saya sudah banyak eksperimen menggunakan Emret Diamond Hydrogen Water ya. Itu lebih sangat membantu mereka. Tapi Oke. kalau untuk yang Autoimun? autoimun itu sangat boleh ya, autoimun sangat boleh. Ya, jadi autoimun itu adalah peradangan ya. Kalau kita bahasa sederhananya itu ada peradangan yang terjadi setiap hari di dalam tubuhnya sehingga tubuhnya itu menggunakan imun dia untuk mengatasi peradangan itu terus-menerus. Jadi kalau menggunakan perangkat terahes ini untuk terapi ini bisa menghilangkan peradangan dalam tubuh ya, apalagi ada PLMF ya, itu sangat-sangat membantu pasien autoimun. Oke, Dok, itu pertanyaan terakhir dan menutup sesi pertanyaan tanya jawab kita. Thank you banget Dokter Jimmy. Semua pertanyaan dijawab oleh Dokter Jimmy dan teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, silakan hubungi upline Anda, akan kami bantu konsultasikan. Dokter, thank you banget. Sekali lagi Ya, terima kasih, penjelasannya luar biasa, Dok. ya, Thank you salam Dokter sehat buat Jimmy. kita semua ya. Siap. Selamat malam, Dok. Salam. Salam sukses mulia. Ya, jadi menanggapi pertanyaan daripada teman-teman untuk pemakaian Liftera, ya ada 2 jenis pemakaian yang perlu kita pahamin. Yang pertama adalah pemakaian buat sehari-hari di rumah buat yang sudah memiliki. Itu bisa dimulai dengan frekuensi rendah yang pelan-pelan ditingkatkan setiap hari untuk mencapai frekuensi maksimal, ya sehingga hasil yang didapatkan lebih permanen. Sedangkan untuk pemakaian di lapangan, untuk kepada calon mitra yang ingin kita presentasikan, kita bisa sesuaikan dengan usia ya. Usia 12 tahun ke atas sampai usia 20 tahun bisa kita mulai dengan frekuensi 1 sampai 7. Sedangkan untuk usia 20 sampai 30 kita bisa mulai dengan frekuensi 7 sampai 12. Untuk usia 30 sampai 40 tahun kita bisa mulai dengan frekuensi 10 sampai 15, dan untuk usia 40 sampai 60 tahun kita bisa mulai dengan frekuensi 12 sampai 15. Dan usia 60 tahun ke atas pastikan Anda mulai dengan frekuensi 13 sampai 17. Pelan-pelan ditingkatkan sampai 20 untuk mendapatkan hasil yang maksimal di lapangan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Oke, Bro NC semua. Akhirnya ini adalah sesi terakhir kita. Tadi sesi tanya jawab sudah
dokternya sudah selesai. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa terjawab semuanya ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan hubungi upline Anda dan hubungi ke perusahaan agar kami bantu konsultasikan ke Dokter Jimmy mungkin, Dokter Vera dan yang lainnya. Oke, teman-teman semua. Oh, langsung minta rekaman, Pak Jimmy nih. Saya close aja belum nih, Pak Jimmy. Oke, berhasil semua ya. Tadi terjawab semua. Jadi saya coba simpulkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lumayan banyak tadi dan sama. Jadi untuk benda asing yang berupa besi, plat, titanium mungkin yang ada di dalam tubuh kita itu tidak diperkenankan untuk menggunakan liftera ini ya, seperti ring jantung, terus yang pen, terus alat pacu jantung, dan juga gigi yang memang dia dibor dan ada besinya itu nggak boleh. Tapi kalau yang tambal aja boleh tadi, atau misalnya yang dicopot gitu boleh juga. Nah, dan juga tadi Dokter Jimmy sudah bisa pastikan Bro Ensis bisa memilih Liftera sebagai membantu kesehatan kita ya. Jadi dari merek-merek yang lain saat ini memang Liftera adalah yang terbaik. Oke, Bro Ensis semua, terima kasih sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Semoga informasi dan semuanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa, jangan ketinggalan promo Liftera kita masih ada 9 hari lagi. Jangan sampai kehabisan ya teman-teman ya. Dan juga ada promo Bali. Oke berarti semua, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. All crew, stand by. Audio, stand by. Lighting, stand by.